Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di sini untuk mempresentasikan atau bikin tutorial terkait uji linear regresi berganda yang dengan judul tema dengan judul tugas yaitu analisis dan interpretasi model regresi nilai berganda dalam nilai faktor-faktor yang mengalami variabel ganda pada mata kuliah statistika dengan dosen pengaku Ibu Nur Laila Fitriana SEMSC pada kelas MBS 2D dengan anggota saya Syafa Putri dengan absen 10 dengan NIM 129. Dengan saya sendiri Adimas Abimanyu dengan NIM 149 nomor absen 30. Dan saya Sawa Ulma Muda nomor absen 22 NIM 141. Saya Akafia Ramadhani dengan NIM 139 nomor absen 20. Di sini saya akan membuat tutorial terkait bagaimana caranya untuk memunculkan yang namanya summary output. Tetapi sebelum untuk menampilkan summary outputnya, kalian harus memiliki data yang dimana itu harus ada variabel independen dan variabel dependennya. Nah, dari data di sini itu terdapat untuk variabel independennya itu ada 2 dan variabel dependennya itu ada 1 untuk di Y-nya. Nah, di sini untuk caranya itu kalian bisa menggunakan rumus pada tabel di sini. Nah, dan diurutkan dari A sampai F. Nah, untuk caranya kalian tinggal klik. Nah, di sini pasti akan muncul untuk di N-nya itu ada sampel, terus untuk sigma X1Y-nya itu berasal dari sini. Dari X1 dikali Y, dari sini dikali Y ini. Nah, jadi munculnya di sini. Nah, kalian ikutin aja tutorial seperti pada rumus di sini. Terus habis selesai pada rumus ini, kalian beralih ke rumus yang di sebelah sini untuk mencari persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi di sini itu tertera ada AB min CD per F, yang dimana di sini untuk menggunakan Excel kalian cukup untuk diklik saja di bagian hasil A-nya, terus hasil B dikurang hasil C dikali hasil D, dibagi untuk di hasil F-nya di sini. Nah, pasti kalian langsung otomatis untuk memunculkan jawabannya. Dari jawaban di sini terdapat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,16 min 0,06x1 min 6,31x2 dihasilkan dari sini persamaan regresinya. Untuk menampilkan summary outputnya, jika di data di sini belum ada data analisis, kalian bisa pilih file di bagian option, terus kalian pilih add-ins. Nah, di sini ada analisis toolpath. Kalian tinggal pencet terus klik go. Nah, di sini akan muncul analisis toolpath-nya. Kalian pilih OK. Nah, nanti akan muncul data analisis di sini. Tinggal kalian klik, terus pilih untuk di regression, pilih OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian tinggal klik di bagian khusus Y-nya di sini. Nah, untuk di X juga khusus di bagian X. Kalian kliknya dari judulnya ya, di sini. Nah, karena tadi judulnya diambil, jadi kita ambil labels. Terus klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau untuk muncul seperti ini, berarti summary output kalian sudah benar dan harus sesuai dengan sheet pertama, yaitu di sini. Nah, sini sama regresi 2,16, 0,06x1 dan 6,31x2 harus sama di sini koefisiennya. Nah, mungkin sudah cukup dari situ. Sekian. Mungkin dilanjut ke teman saya. Setelah hasil summary output tadi muncul, saya akan menjelaskan langkah-langkah hasil dari summary output regresi, yaitu persamaan regresi yang berganda yang diperoleh dari hasil analisis, koefisien determinasi R kuadrat, dan kesalahan baku atau standar error. Yang pertama yaitu persamaan Y sama dengan 2,169 yang terdapat dari intercept, min 6,31x1 dan min 0,06x2. Cara membacanya, apabila kebijakan hutang sebesar 2,169, maka pertumbuhan perusahaan akan menurun menjadi min 6,31 dan profitabilitasnya juga menurun menjadi min 0,06. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regression statistik, yaitu multiple R. Multiple R sejumlah 0,505 sekian yang diinterpretasikan jadi koefisien korelasi R, yaitu hubungan antara variabel dependen kebijakan hutang dengan variabel independen probabilitas dan pertumbuhan perusahaan sebesar 0,5 yang memiliki hubungan positif sedang. Lalu ada R-square sejumlah 0,255 sekian yang diinterpretasikan koefisien determinasi R kuadrat, yaitu variabel independen X1 dan X2 mampu menjelaskan 0,25% terhadap total varians kebijakan hutang. Lalu yang ketiga yaitu standar error
sejumlah 0,78 sekian yang diinterpretasikan menjadi kebijakan hutang menyebar secara normal di sekitar garis regresi berganda, yaitu pada kisaran kurang lebih 0,78% dengan sampel 22 observation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan baku pendugaan, yaitu SB1 dan SB2. Standar error SB1 dan B2 berguna untuk mengukur ketepatan koefisien regresi, menghitung uji T parsial, dan membentuk interval kepercayaan. Semakin kecil nilainya, maka semakin akurat dan signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel berikat. SB1 sejumlah 0,050 sekian menunjukkan bahwa rata-rata sampel mendekati rata-rata populasi, berarti pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kebijakan hutang cukup akurat. Lalu SB2 sejumlah 3,03 sekian diinterpretasikan menunjukkan rata-rata sampel jauh dan rata-rata populasi, berarti pengaruh profitabilitasnya terhadap kebijakan hutang kurang akurat. Dengan penjelasan rata-rata koefisien X1 pada SB1 akan bervariasi sebesar kurang lebih 0,05 sekian dari nilai rata-rata populasi. Lalu pada SB2, ketidakpastian standar simpangan dari koefisien X2 sekitar kurang lebih 3,0321 unit. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai uji simultan uji F dan uji parsial uji T oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji global atau uji F, yang mana ada 5 langkah. Yang langkah pertama itu penyusunan hipotesis. H0 menyatakan bahwa B1 sama dengan B2 sama dengan 0, dan H1 menyatakan B1 tidak sama dengan B2 dan tidak sama dengan 0. Variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresi sama dengan 0. Koefisien regresi tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu menentukan taraf nyata. Alfa sama dengan 0,05, DF rumusnya itu penyembilang per penyebut K-1 per N-K, dan dengan 3-1 per 22 per 3 sama dengan 2 per 19 dengan hasil 3,5219. Langkah selanjutnya, langkah 3, yaitu menentukan nilai F itu, yang dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K-1 per 1 min R kuadrat per N-3 sama dengan 0,25591 per 0,744 2 per 19 sama dengan 0,128 per 0,0392 sama dengan 3,2973. Selanjutnya langkah keempat, yaitu menentukan daerah keputusan. F tabelnya 3,5219 berasal dari hasil ini, dan selanjutnya F hitung 3,2673 berasal dari sini. F hitung lebih kecil dari F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak H0. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H0. P-value-nya adalah 0,0601787. Jika P-value lebih kecil dari 0,05, maka menolak H0. Ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y. Jika P-value lebih besar dari 0,05, maka gagal menolak H0, tidak ada pengaruh signifikan. Selanjutnya ada langkah kelima, yang terakhir, yaitu memutuskan hipotesis. Memutuskan hipotesisnya adalah menerima H0, karena variabel bebas X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Y. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Menentukan hipotesis ini, H0 menyatakan koefisien regresi B1 sama dengan 0. S1 menyatakan koefisien regresi B1 tidak sama dengan 0. Artinya, variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiennya sama dengan 0. Dan H0 menyatakan bahwa koefisien B2 tidak sama dengan 0. S1 menyatakan koefisien regresi B2 tidak sama dengan 1. Itu artinya variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan 0. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan nilai kritis. Di sini sudah disebutkan bahwa alfanya itu sama dengan 0,05. DF atau daerah keputusannya itu N min K. N sama dengan nilainya ada 22 dan K adalah penjumlahan antara variabel Y, 1 dan X2 itu adalah 3. Jadi 22 dikurangi 3 sama dengan 19. Kan T tabelnya kurang lebih 2,093. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan T hitung. T hitung sama dengan B kecil min B besar dibagi SB. Jadi untuk menentukan T hitung B1 dan T hitung B2 nya ini, kita harus mengetahui B1 dan B2 nya dulu dengan rumus. Yang pertama-tama adalah Lines, ketik Lines, kemudian ke persamaan ini kita tarik Y, nilai Y dari atas sampai bawah, kemudian titik 2, kemudian kita ke persamaan lagi, X1 dan X2 nya ditarik bersamaan juga keduanya. Kemudian kita ke uji parsial lagi, dan selanjutnya true, kemudian true lagi, baru kita ketik enter. Hasilnya adalah B1, dan B2 nya pun juga sama. Jadi kita bisa mengetahui hitung B1 ini dari B1 dibagi dengan SB1. Di sini B1 sama dengan 0,06 sekian dibagi dengan SB1 nya 0,05 sekian. Jawabannya adalah min 1,195. Kemudian
Untuk T hitung B2-nya pun sama, dari dari B2 dibagi dengan SB2. Di sini B2-nya sama dengan min 6,31 sekian dibagi dengan SB2-nya 3,03 sekian. Jawabannya adalah min 2,08. Untuk langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Di sini T tabel sudah dijelaskan bahwa kurang lebih 2,09. T hitungnya adalah sama dengan X1-nya ini seperti B1. Hasilnya adalah min 1,195 sekian, kemudian X2-nya adalah min 2,08 sekian. Jadi, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya menolak H0, dan jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, itu artinya gagal menolak H0 atau menerima H0. Untuk langkah kelimanya yaitu menentukan keputusan. Di sini X1 artinya H0 ditolak dikarenakan koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. Untuk X2-nya ialah H1 ditolak dikarenakan koefisien regresi berbeda dengan 0 atau variabel X berpengaruh nyata terhadap Y. Baik, cukup sampai di situ tutorial dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, saudara bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.